Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du. Lebih awal kita pahami lagi ya, walaupun sudah banyak yang tahu. Apa itu puasa? Pertanyaan ini tentu memerlukan kajian karena konsepnya ruhani harus lebih jelas lagi. Jangan kayak yang kemarin-kemarin juga lah. Walaupun istilah ini sering kita dakwahkan, ya. Apalagi di bulan Ramadan, besok kan rame nih. Tentu nggak asing kita dengar. Namun secara ilmiah memerlukan pemahaman literatur untuk menjelaskannya secara lebih dalam dari beberapa ulama lama. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa berasal dari kata siam. Itu kan berbentuk masdar dari kata syama. Yasumu dalam bahasa Arab artinya amsyaka atau menahan. Jadi puasa itu menahan. Amsyaka. Saum atau syam berarti bersikap pasif. Dipaksa bersikap pasif atau mencegah diri dari sesuatu. Sedangkan menurut syara, puasa berarti menahan dengan disertai apa? Menahan dengan disertai niat. Jadi puasa kalau nggak niat batal. Menahan itu sertanya niat. Menahan kan banyak Pak. Menahan nggak bunuh. Ya. Puasa itu karena kebaikan harus ada niat. Ya. Dari segala sesuatu yang telah ditentukan. Tentunya melalui syarat. Artinya menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa merusak puasa. Yang sering merusak puasa apa? Bohong, emosi, ya. Atau mengurangi pahala puasa. Nggak sholat, ya bingung nih. Atau bahkan membatalkannya. Paham? Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan bahwa puasa adalah menahan. Menahan menurut ahli tasawuf adalah menahan apa? Orang tasawuf, hawa nafsu. Bukan makan minum. Hawa nafsu itu dari berbagai kehidupan seperti menahan makan, minum siang hari, menahan pandangan mata, menahan perkataan bohong yang tidak bermanfaat, menahan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Begitu juga dalam pandangan ahli fikih, puasa adalah menahan dengan niat. Jadi berdasarkan pengertian tadi, pertanyaan sekarang, bohong batal nggak? Ayo. Kan gitu. Oke secara syara, ya secara syara sah puasanya, nggak masalah. Tapi kan capek kita. Jadi dengan pengertian tadi, supaya kita melaksanakan puasa menjadi serius nanti. Jaga omongan, bukan menahan makan minum, udah jelas itu. Sebab di dalamnya terdapat berbagai kebaikan dan keberkahan. Karenanya menurut ilmu tasawuf, ahlul tasawuf, orang yang bertarekat, para sufi, puasa adalah menahan, mengendalikan hawa nafsu dari segala hal yang membuat manusia lalai. Sebab nafsu merupakan sumber penyebab terjadinya berbagai dosa dan kejahatan, baik dosa lahir juga dosa batin. Kan gitu ya. Yang dapat mengotori, merusak kesucian jiwa manusia. Jadi lingkup hawa nafsu di sini bukan cuma mengekang nafsu makan minum aja, juga nafsu birahi, nafsu marah. Tetapi segala hal yang mendorong yang melakukan kejahatan. Jadi pengendalian nafsu saum itu merupakan inti dari puasa. Intinya itu dengan sendirinya insya Allah dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan keji dan mungkar. Dalam istilah tasawuf disebut dengan bertakhali. Itu dia takhali atau mengosongkan diri dari perbuatan tercela, itu takhali. Kemudian tahali menuju tajali kepada Allah. Itu konsepnya udah ma'rifat. Nah, karenanya puasa pengertian menurut sufistik.
ini lebih dalam lagi. Kita pahami dulu sufistik ya. Sufistik itu sufi. Kata sufi itu menguasai orang yang menguasai ilmu ruhani atau tasawuf. Dengan kesederhanaan memakai baju putih, istilah suf, antara keduanya ada hubungan, korelasi, jenis pakaian yang sederhana, hidup zuhud, ya, sahaja. Hidup seorang sufi kebiasaannya memakai wal kasar, karakteristik kehidupan orang yang soleh sebelum datang Islam. Atau sufi sebagai kepanaan diri atau orang yang memiliki aliran tasawuf sehingga digelari sufistis. Atau otomatis istilah tersebut melekat kepada orang tersebut sufistis. Yang dalam pengertian lain, seorang yang ahli dalam ilmu tersebut memiliki keagungan sendiri di kalangan pengikutnya. Maka sering dihargai itu. Ya. Meskipun demikian, makna tersebut tidak bisa dipisahkan dengan istilah sufi atau seorang asketis yang hidup dalam kesederhanaan atau juhud. Dengan demikian, sufistis adalah cara lain jalan bagaimana seorang muslim dapat berada di sedekat mungkin dengan Allah, yang mempunyai hubungan langsung dengan Robnya, penuh dengan kesadaran akan adanya komunikasi dialog antara ruh manusia dan Robnya dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi, berdekat dengan Robnya. Itulah yang disebut, sering diistilahkan dalam ilmu tasawuf, itihad. Jangan kehulul, nanti bersatu padu. Sehingga lahir apa? Moral, jiwa yang bening, kalbu yang bersih. Syariat menyebutnya kalbun salim. Bukan gak ada di syariat. Karenanya sufistiknya, tasawufnya, ibadah puasa itu ya kayak gitu. Harus hatinya bersih. Bukan menahan saja di Ramadan itu. Perlu diketahui bahwa yang namanya manusia terdapat dua dimensi loh. Yakin gak bapak-bapak ini punya dua dimensi? Makanya ada puasa itu dua dimensi. Dimensi ruhani dan dimensi jasmani. Masa kita puasa jasmani aja? Iya. Seateis orang kalau disebut mati ruhnya pergi, betul kan? Berarti percaya ruhani. Ya. Dimensi jasmani berarti hal-hal yang nampak. Udah tahu itu. Itu dimensi jasmani, hal-hal yang nampak jelas. Dengan kata lain, bahasa mudahnya berbentuk materi. Sekarang pertanyaan dimensi ruhani, hal yang bersifat metafisik. Bukan gak ada, tidak terlihat tapi dirasakan bisa, betul kan? Bisa dirasakan. Bagi yang gak peka, nah, gak enak nanti gak ada peka gitu kan ini. Bagi yang gak peka, nah, karena manusia adalah makhluk apa? Secara lebih modern, somatopsikososial. Itulah manusia. Manusia adalah makhluk somatopsikososial. Artinya, ada yang tahu? Libasari himamatun ijtimaiyatun fahiya tashiru wahasasatun wamutamatun. Kalau belajar tasawuf nggak ngerti ini, nggak usah jadi sarjana tasawuf, nggak usah. Itu artinya apa tuh? Libasari himatun istimaiyatun fahiya tashiru wa hasasatun wa mutamatun. Manusia memiliki kepedulian sosial yang berperasaan serta peka dan peduli. Benar gak? Benar gak? Itu yang disebut somatopsikososial. Itu manusia memiliki pasti kepedulian sosial. Kalau nggak ada bingung tuh. Yang berperasaan, ada rasa, serta peka dan peduli, itu manusia. Secara tasawuf atau sufistik, orang yang memiliki jiwa yang demikian disebut yang peka kayak gitu, yang betul-betul manusia somotopsikososial,
hasasun wa muhtamun walaisa sayyidul la uridu an arifa awla ahtama. Mau tahu artinya? Peka, peduli, bukan paka alias budak, bukan. Enggak mau tahu atau enggak peduli, bukan. Itu manusia. Karebana. Iko pada bukunya, anu menyampaikan berdasarkan buku. Nah, mudah tersentuh. Itu manusia. Makanya bulan-bulan Ramadan kalau nggak mudah tersentuh bingung dong. Iya kan? Nah, orang Minang lama menyebutnya kok baraso parikso. Nah, itulah manusia. Punya rasa. Dan memahami bahwa dirinya bagian dari sifat Tuhan. Nah, itu poinnya. Ingat, yang namanya manusia itu bagian dari sifat Tuhan dan bukan Tuhan. Itu nggak bisa dipisah. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang. Karena di manusia ada bagian sifat Tuhan. Sampai ya? Itu nggak bisa dipisah. Sehingga yang dipanggil untuk melaksanakan puasa, yang tadi itu. Bagian rasa rohaninya itu yang disebut yang memiliki sya'uk. Sya'uk itu artinya perasaan. Kan menyebutnya orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu rohani. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sya'uk, yang punya perasaan, berpuasalah. Orang yang punya perasaan, ya udah nggak usah puasa. Gitu kan, itu bahasanya ya. Sauk itu artinya perasaan, bukan kibas, bukan kambing. Kambing nggak ada perasaan tapi manungso. Secara ilmu teologi, secara ilmu ketuhanan, memiliki iman, berjiwa suci gitu kan. Teologi ketuhanan, tawadu dan istiqomah. Dasar dalilnya ada ini, bukan kata andung nih ya. Al-Baqarah 183 Iqra iman. Nah itu dia dasarnya. Jadi yang dipanggil puasa itu yang punya raso pareso. Yang nggak ada raso pareso walaupun ahli agama nggak usah puasa lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Orang-orang yang punya raso, nandak paka, wajib puasa kalau ingin bertakwa. Kan gitu. Selama ini kita memahami iman gimana? Itu rohani loh. Percaya. Percaya letaknya di pikiran, di rasa. Makanya orang yang nggak punya perasaan misalnya, udah jelas ini bulan Syaban, persiapan Ramadan serius, cuek juga. Nanti kalau kena 11 bulan ke depan kacau juga. Alah ngadu. Nah, Tuhan salahin pula. Kon ada sonyo apa tuh imannya yang tidak paham. Konsep tuntunan petunjuk Allah itu kuat loh. Setuju nggak? Insya Allah deh antum yang datang kemari, jangan-jangan Tuhan mengendaki kemari. Seriusnya antum.
Demi Tuhan, demi Allah, kalau serius antum persiapan Ramadan, aman antum 11 bulan ke depan. Enggak kata antum itu. Guru-guru yang duduk ngomong kayak gitu. Serius, dia puasanya nanti enak. Selesai 11 bulan kan anteng gitu kan. Enggak dilebet sama pinjol lah, hantu belau lah, kita diambil. Udah gitu, persoalan semuanya udah diatur Tuhan tuh. Bukan nggak ada masalah. Nah, kita dalami sedikit lagi ya. Salah satu fadilah keutamaan berpuasa Ramadan ialah kemarin tuh kajinya. Dijadikan manusia yang bertakwa. Supaya kamu takut sama Tuhan. Karena takut kamu ibadahnya nggak ikhlas loh. Allah itu maha kasih sayang. Takwa itu pengertiannya nggak sama dengan konsep secara awam. Kemarin kan dikaji arti takwa. Dia belum menjelaskan sedalam-dalamnya. Itu secara rohani mencegah. Mencegah jangan berkata kotor, mencegah makanan yang halal. Itu kan supaya Tuhan itu masuk ke hati antum. Nah, itu mencegah. Kata mencegah kan kemarin udah membahas. Kata takwa itu. Qawiyah. Mencegah dari perbuatan buruk selama hidup di atas dunia. Maka itu disebut manusia bertakwa. Poinnya kita diwajibkan puasa yaitu supaya 11 bulan kehidupan antum ke depan tidak sial. Benar itu. Karena penggawanya bulan 12 itu adalah Ramadan. Tidak kena masalah yang sangat berat, bukan gak ada masalah. Nah, ini yang banyak gak tahu. Karena umumnya bencana kesialan hidup, su'u afali aidil basari anfusihun. Perbuatan buruk tangan manusia itu sendiri. Benar kan? Itu Quran loh. Nggak salah kalau Allah berfirman di Asy-Syura surat 42 ayat 30. Baca ikhwan tuh. Wama asabakum. Suratnya 42 ya, Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Allah sayang nggak? Kita yang buat salah, bencana, pailit, jangan nyalain orang dong. Nah, kita sering cari kambing hitam ya. Kuceraikan kau. Wah, kacau. Padahal dia yang minta cerai. Coba katakan nanti gitu. Ya ini gitu. Keimanan, ketakwaan, itu kan rangkaian jiwa yang dalam. Itu hanya bisa dirasakan ketika manusia memahami bahwa dirinya bersama dengan zikrullah. Bersama Allah itu zikrullah. Maka digempur terus zikrullah.
Karenanya ahli tasawuf yakin, orang ruhani yakin, para sufi islami yakin, orang yang berpuasa adalah orang yang bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, patuh, terkoneksi selalu selama Ramadan dengan Allah. Bisa hilang gak zikirnya? Enggak. Itu dalam banget deh puasanya, insya Allah deh. Berkahnya tinggi banget itu. Itulah sebabnya puasa menjadi rahasia bagi manusia. Kan ada hadis qudsinya. Anung jelaskan rahasianya apa sih? As-saum li wa anna uzibihi. Puasa itu untukku, untuk Allah. Akulah yang memberikan pahala. Hadis riwayat Muslim kan, Abu Hurairah. Karenanya kerahasiaan puasa dalam konteks sufistik, konteks ruhani, konteks tasawuf nggak boleh ditinggalkan. Kita nggak bisa secara syariat aja, harus furqan. Nandung menekankan gimana puasa itu secara konsep ruhani. Kalau syariat nanti pas sudah tarawih juga dijelaskan banyak ya. Rahasia puasa dalam konteks sufistik hanya bisa dibaca lewat apa? Kejernihan hati. Selama puasa antum gak jernih, maka 11 bulan antum gak dapat petunjuk. Karena tiap hidup itu menunggu ilham. Ilham gak bisa didengerin. Itu goib. Tahu-tahu baik aja kita, betul kan? Harus qalbun salim. Sehingga orang-orang yang beriman, berhati bersih, pasti bisa merasakan kebahagiaan puasanya ketika menjalani ibadah puasa. Kita yang bisa koreksi sendiri, sebab di hatinya selalu terjadi komunikasi, dialog terus-menerus antara dirinya dengan Allah waktu beliau sedang berpuasa. Dengan demikian, insya Allah dia akan melahirkan sikap kerinduan yang disebut sauk dan kemudian menjadi sidik, jujur. Ketika orang mendapatkan kerinduan dalam ibadah puasa, maka ia selalu meneteskan air mata, bahkan tidak lagi memperdulikan bahwa dirinya membutuhkan makan dan minum. Pasti hanya sekedarnya saja untuk menguatkan ibadah dan merasa kenyang sepanjang waktu. Kondisi yang demikianlah hanya tertuju pada orang-orang yang tertentu dalam tingkatan puasanya sangat-sangat tinggi. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada tingkatan puasa. 3 kategori orang berpuasa. Pertama, orang awam umum. Kedua, orang khusus. Ketiga, khusus bil khusus. Itu Ihya Ulumuddin kan? Jadi dalam beberapa literatur juga dijelaskan, literatur Islam, bahwa yang dimaksud khusus bin khusus adalah para aulia, para wali Allah, dan orang-orang alim. Orang-orang yang demikian hanya berada pada tingkatan sufistik tinggi, ruhani tinggi, hingga kebutuhan materi tubuhnya tidak lagi dirasakan. Walaupun dari sisi lain, puasa merupakan proses penyucian batin, sehingga tidak mungkin menjadi orang yang serakah. Orang yang sombong gak mungkin deh. Dan mampu mengendalikan nafsu. Karena salah satu tujuan berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Ahli tasawuf akan melihat bahwa ketika manusia sudah berada pada kondisi sauk atau bizauki, maka hal yang demikian tidak lagi menjadi penghalang baginya mencapai tingkat sidikin, muqarrabin. Itu kemuliaan yang diberikan Allah. Karenanya capaian puasa di kalangan kaum torekot, kaum sufi, kaum ruhani, sufistik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa puasa adalah jiwa dan hati seorang hamba yang soleh, selalu bertasyakur, beribadah kepada Allah walaupun dalam kondisi lapar, tidak makan, tidak minum. Namun dibalik semua, ahlul tasawuf, ahlul ruhani ingin bisa mencapai kemuliaan. Adapun kemuliaan dimaksud adalah inilah tingkatannya.
Satu, pernah dengar mahabbah fillah, cinta kepada Allah, atau perilaku emosional terhadap Allah, bahwa apa yang menjadi perintahnya akan pasti diwujudkan sesuai syariat. Karenanya ahlul makrifat Al-Qushairi menukil bukunya menjelaskan mahabbah artinya cinta seorang hamba kepada Allah adalah suatu keadaan di mana si hamba merasakan cinta itu dari hatinya, suatu peranan yang amat latifah, halus, sulit bisa digambarkan secara logika. Begitu juga Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita, bahwa cinta adalah tertutupnya rasa benci terhadap makhluk lain. Dengan demikian mahabbah adalah cinta seorang sufi yang telah menjalani perintah Allah sehingga melakukan ibadah semata-mata karena adanya cinta kepada Allah. Karena itu Rasulullah dalam hadis qudsi berkata dalam maqamat mahabbah fillah ini, man ahabani fil layali ramadana ahabbahu wa man taba'i ilayya fil layali ramadana ghafartu lahu wa man sa'alani fil layali ramadana ata'amatahu amarat malaikatu karimani katibina an yuqtuba lahu hasanatihi wala yuktuba lahu kula syayyatihi fayakfirra lahu mataqaddama min danbihi. Artinya, barang siapa mencintaiku di malam-malam Ramadan, maka aku mencintainya. Barang siapa bertobat kepadaku di malam-malam Ramadan, maka aku mengampuninya. Dan barang siapa meminta kepadaku malam-malam Ramadan, maka aku memberinya. Kuperintahkan kepada malaikat kiraman katibin mencatat segala kebaikan dan tidak mencatat segala kejahatannya, dan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Syarah hadis qudsi. Itu yang disebut mahabbah fillah, tingkatan puasa yang sangat tinggi. Yang kedua, ma'rifatullah. Nih, kita bahas lagi terkait dengan puasa. Apa sih ma'rifatullah terkait dengan puasa? Dari segi bahasa, ma'rifatullah itu pengetahuan Allah yang telah didasarkan atas suatu keyakinan penuh terhadap segala sesuatu sehingga hilanglah keraguan-raguan. Itu ma'rifat. Nggak ada ragu. Kalau kita masih ada ragu, ma'rifat kita masih bemble itu. Betul kan? Kebenaran dalam istilah lain disebut al-haq. Merupakan satu-satunya objek yang ingin dicapai. Karenanya Al-Qushairi menjelaskan bahwa ma'rifat adalah ilmu dan semua ilmu adalah ma'rifat dan semua ma'rifat adalah ilmu dan setiap orang yang punya ilmu adalah alim. Alim itu berilmu. Yang dimaksud adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama alim itu ilmunya tentang Allah yang disebut ma'rifatullah. Sebagai rangkaian pengalaman yang dialami, gambarannya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan para sufi tentang ma'rifat memiliki tanda pandangan yang sama, yaitu bertujuan sedekat mungkin berada dalam diri Allah. Karenanya Al-Ghazali menjelaskan perkara ma'rifat adalah sebuah ilmu nasi yang terpancar sebagai metode pengetahuan yang tinggi, disebut para manusianya arifin. Para arifin atau orang yang memperoleh makrifat dengan dasar pengetahuan yang tinggi ini akan memiliki kolbu yang suci, perilaku budi pekerti yang tinggi dari segala sesuatu, atau disebut kondisi mental. Kondisi mental tersebut yang dimaksud adalah sikap kebijakan seseorang dalam merespon problematika kehidupan tanpa pamrih, semata-mata semuanya karena Allah. Jadi poin makrifat begitu. Yang ketiga,
kaitannya dengan puasa, musyahadah. Pertama tadi mahabbah fillah, yang kedua ma'rifatullah, yang ketiga musyahadah. Semua ada 5 ya. Kesinambungan musyahadah itu penglihatan hati dan penglihatan mata lahir. Ada konteks. Itu disebut musyahadah. Penglihatan hati adalah tersingkapnya keyakinan. Yakin, gak ada ragu. Bertambahnya dugaan bahwa Allah ada dalam setiap eksistensi. Kemana saja ada Allah. Itu sudah sampai tingkatan yang disebut musyahadah. Hal ini bukan kata andung, bukan kata ulama, kata firman. Kaf 37, Iqra Ikhwan. Itu yang disebut musyahadah. Inna fi dzalika Inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Yang dimaksud menyaksikan di ayat itu, dia menyaksikan alam gaib, dia menyaksikan kegaiban. Itu yang disebut musyahadah. Konsepnya dengan puasa secara rohani. Jaga hati, jangan bohong, niat baik, tidak marah. Kalau ditantang untuk berantem, saya sedang berpuasa, sanggup? Insya Allah naik tuh kegaiban antum, musyahadah. Itu konsep pemahamannya. Dan itu berjalan 11 bulan ke depan loh. Nanti ketemu lagi, puasa lagi seperti itu. Naik terus. Nggak puasa anak-anak. Makanya di persiapan puasa itu luar biasa. Bahkan sahabat itu sampai 6 bulan. Persiapan puasa. Begitu hebatnya puasa itu untuk kita. Bara ince sih nanti begini. Katanya mau belajar tasawuf. Syukur alhamdulillah karena ada dunia medsos ya. Serba gampang sekarang ngajinya kan? Iya. Keempat, kita pahami kaitannya dengan puasa. Tadi musyahadah. Keempat, ini yang berat-berat aja nih, lu sampein. Mujahadah. Ada yang tahu mujahadah? Nah, kalau baca bukunya sebebedan tuh nggak tebel-tebel tuh. Lu ringkas aja deh. Mujahadah apa sih? Dari asal kata jahada atau ijtihada, yang mana dari kedua kata ini mempunyai persamaan arti, yaitu berusaha keras sungguh-sungguh. Jadi serius, lahir batin. Bahasa syariatnya manjada wajada. Bukan nggak ada di syariat. Atau seorang pelaku tasawuf dalam berusaha untuk mencapai pada tingkatan yang tinggi ini, keempat udah tinggi ini. Udah tinggi banget tuh.
harus disertai dengan mujahadah, artinya serius, gitu deh. Itu kan sering disebut manjada wajada. Artinya apa tuh manjada? Secara benar ya bahasa manjada nih, berusaha keras serta berjuang yang sekuat tenaga. Kata lainnya, mujahadah adalah berusaha melawan hawa nafsu sehingga seseorang yang berpuasa sungguh-sungguh tidak bermain-main, penuh keseriusan. Terutama lahir batinnya, bukan lahirnya aja. Itu sebabnya takutnya rusak batin kita, mereka berkalwat. Benar kan? Tapi syarat berkalwat berat loh. Amanah antum harus cukup 1 bulan. Itu sebabnya dalam proses yang disebut puasanya mujahadah, Rasulullah SAW bersabda, dasarnya ya, sahih ini al-hadis. Kam min insanin yasumu walayasuru ila bil ju'ai wal atasi. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak merasakan apa-apa kecuali lapar dan haus saja, benar kan? Ya karena puasa kita puasa lahir. Tersebab di dalamnya berpuasa ada kesungguhan, perjuangan, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan ketakwaan. Terakhir, kelima. Ada yang tahu? Mukasyafah. Nurut dari atas ya. Pertama tadi apa? Mahabbah fillah. Puasa mahabbah fillah udah jelas. Kalau nggak jelas baca lagi. Yang kedua, gimana orang makrifah itu berpuasa? Ma'rifatullah. Yang ketiga, gimana orang yang berpuasa itu sampai titik musyahadah. Yang keempat, gimana puasa itu sampai mujahadah. Yang kelima, puasanya mukasyafah. Seorang sufi yang bersungguh-sungguh berpuasa serta menjalankan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, maka secara langsung mendapatkan kemuliaan kecermatan, istilahnya mukasyafah. Mukasyafah itu arti sebenarnya terbuka tirai, nggak ada hijab. Maksudnya terbuka segala rahasia kegoiban alam yang selama ini tersembunyi. Di sana tuh ada emas 2 kilo tuh, tapi nggak boleh diambil. Kan itu, nggak tersembunyi. Apalah materi? Ada yang kayak gitu? Ada, karena tingkatan puasanya tinggi. Padahal di sini konsep terdasar. Kalau sudah puasanya mahabbah, nggak mikirin mukasyafah, nggak akan. Karena itu ilmu mukasyafah disebutkan di hadis qudsi, bukan penik. Nih dia hadisnya ya. Inna fil haqiqatil qalbu wahdahuhu al-qadiru ala ahti wallah subhanahu wa ta'ala. Kan pendek tuh. Bahwa sesungguhnya hanya hatilah satu-satunya yang sanggup untuk menampung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum mukasyafah. Kalau hati antum ada Allah. Letaknya kalau di tarekat kopi. Makanya antum kasih ke kopi tadi. Karena ada titik mukasyafah. Hati yang gimana yang bisa menampung Allah? Halo? Hati yang qalbun salim, itu syariat. Ada ilham di sana. Itulah yang secara syariat disebut qalbun salim. Itu sebabnya puasa selalu dituntut hati yang bersih. Itu yang keren. Sebab di dalam hati tersimpan rahasia ilahi. Namun semua itu terhubung dengan jiwa yang suci. Ada perbedaan. Yang sudah diproses dengan puasa jiwa itu. Puasanya ada lahir, ada batin, ada tidak bohong. Itu jiwa. Selama Ramadan. Ditambah dengan amalan lainnya. Sehingga di akhir Ramadan akan lahir kesucian yang disebut lengkap. Itulah yang disebut fitrah.
Lengkap, suci jiwa, suci batin kita, suci kolbun kita, suci ruh kita. Itu yang disebut fitrah sebagai hakikat sucian yang diberikan oleh Allah. Gampang? Gampang ya diomongin, berat tuh. Jadi kepada hambanya yang menjalankan puasa selama bulan Ramadan, sejatinya puasa bagi kaum sufi, kaum ruhani, telah menjadi salah satu aktivitas rohani untuk bisa menghidupkan hati, membuka tabir-tabir makrifat. Mereka terbiasa dengan tirakat di luar kebiasaan manusia umum kebanyakan. Semakin dalam pemaknaan suatu perintah dan anjuran dari Allah, maka sesungguhnya dalam menjalankannya akan timbul peningkatan, walhasil nilai yang dihasilkannya akan lebih mendalam, mengakar, karena puncak tujuan kita tidak lain adalah Allah al-Haq. Puasa berarti menahan lapar, terma lapar, alju. Dalam konstelasi ruhani kaum sufi menjadi satu tahapan olah batin yang sangat penting. Kelaparan yang mereka jalani tidak harus menentang sunatullah, tetapi menyedikitkan makan sekedar sebagai bekal untuk kekuatan ibadah. Walaupun hari itu halal berbuka, tetap sedikit. Itu puasa ruhani. Karena Rasulullah bersabda, mengingatkan pas berbuka, sampai nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, kekenyangan. Puasa apa tuh? Puasa balas dendam. Enggak, robah. Mamin wi'ain yamala'uhu insanun saramin batnin fayakfihi laqamatun liyaquma amudahul fakriya fa'in lam yastata'u familu batini tulutan min ta'ami wa tuluman min syarabin wa tulutan lin nafsihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Maka cukup baginya memakan beberapa suapan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Gunanya bisa memberi tenaga. Jika tidak sanggup, maka dia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk napasnya. Ini isyarat hadis sahih dalam berbuka. Iya kan? Tidak menganjurkan kita meninggalkan makanan, tetap berbuka. Secara ekstrim tidak. Nah, tetapi mengkonsumsi makanan sekedar memberikan kekuatan supaya bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Dan lapar dalam puasa berarti ada masa di mana kita menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan berdasarkan ketentuan fikih setelah fajar menyincing hingga terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Hingga terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib tadi. Dengan lapar ini para sufi mencoba berdamai dengan tubuh. Kesadaran bahwa makanan bukanlah satu-satunya hal yang membuat kita hidup, tidak. Telah tertanam dalam batinnya. Mereka benar-benar menginsafi lapar baik melalui penyedikitan makanan maupun saat puasa ini akan menekan syahwat kebinatangan mereka, sekaligus mempersempit jalan setan dalam darah manusia seperti diungkapkan hadis Nabi. Masih panjang juga nih ya. Nah, inna syaitona yatasalalu illa marjara damnil basiri fadayiko ba'budduku biljui as-saumi. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah manusia, karena itu persempitlah jalan masuknya dengan lapar. Puasa Ramadan juga melatih hampir semua umat Muhammad dalam berbagai tingkatan kesalehan untuk berpuasa menahan lapar, dahaga. Tidak hanya itu, puasa Ramadan juga menjadi pelindung dari setan. Seperti ungkapan Imam Al-Burjaimi yang mengutip pendapat Imam Asy-Syarani. Artinya aja, barang siapa sempurna laparnya pada bulan Ramadan, dia akan terlindung dari setan yang terkutuk hingga Ramadan berikutnya. Berarti konsep ini kalau bulan Ramadan kan di kerangkeng. Kalau kita melakukannya setahun ke depan terlindungi, nggak akan kerasukan. Berarti kalau ada kerasukan di bulan lainnya setelah Ramadan puasanya nggak benar.
Maka dari itu untuk memberikan kualitas terbaik dalam lapar puasa Ramadan, kita pun perlu mengenali beragam perilaku yang merusak puasa tadi. Kamsatun muftaratin, yang merusak Ramadan ya. Al-kadubu wal gaibatu wal taklibu wasahadatu jumri wan najiru ila syahwati. 5 perkara yang membatalkan puasa: berkata dusta, menggunjing orang lain, mengadu domba, sumpah palsu, pandangan dengan syahwat. Itulah dia yang merusak. Coba puasa seperti itu. Sehingga makna puasa bagi kita bukan sekedar menahan dahaga dan lapar aja. Insya Allah kalau mengikuti risalah ini, antum selesai itu urusan antum 11 bulan ke depan. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan menjadi pegangan puasa kita, dan menjadi puasa kita tetap naik terus makomatnya. Paiduan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم لاخويا وحبيبي وصاحبي، رمضان كريم، رمضان كريم لبلدي واهلي وناسي، رمضان كريم.